Halo Sobat Planner, kembali jumpa di channel W21 TV. Habis tadi nih enak-enak makan sate Saleh, terus kita langsung ke kampus iTech yang ada di Metro. Dengan pimpinannya bersama saya di sebelah saya nih ya, Ci Elda Susilowati Tambara. Bener kan Ci ya? Bener, Nah, Tambara. Doi CEO kampus iTech yang udah sangat terkenal nih. Berkat Pak Rio juga nih saya bertemu beliau. Ci, perkenalkan dong nama lu ke Sobat Planner di rumah. Halo guys, nama saya Elda Susilowati Tambara. Benar seperti tadi yang Welly katakan, saya adalah pimpinan atau owner dari Indonesian Teknologi atau iTech Metro. Yeay, tepuk tangan dong Mas Moy. Ci, video ini dipersembahkan oleh Sheryl Snack. Snack lezat dan berkualitas. Pertanyaan pertama nih buat lu. Kenapa lu bisa mendirikan Indonesian Teknologi di Metro? Nah, apa motivasi lu apa? Sebelum gua masuk lanjut lagi nih ke pertanyaan yang berat-berat ya Mas Moy ya. Oke, ya sebenarnya karena kita punya pengalaman basisnya dari BINUS. Jadi tahun 2010 saya pindah ke Lampung, dan karena kompetensi saya itu adalah pendidikan, maka saya mendirikan Indonesian Teknologi ini yang berbasis komputer dan digital. Tujuannya cuma satu sih. Apa sih? Bagaimana menciptakan SDM Indonesia supaya mereka itu tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri, tapi mereka bisa tetap stay di kotanya, dekat dengan keluarganya, dekat dengan orang tuanya, tapi mereka bisa berpenghasilan yang cukup besar seperti mereka ada di Jakarta atau di kota besar lainnya. Oh, berarti itu visi misi Indonesian Teknologi ya, Ci ya? Iya, kira-kira seperti itu. Oke, nah sekarang udah berapa cabang sih iTech lu ini? Kalau iTech kita sekarang sudah 4 cabang dengan yang pusat ya, yang di Metro. Itu kita melakukannya dengan sistem franchise. Oke, nah gue penasaran nih, kenapa lu buka kantor pusatnya itu ada di Metro? Kenapa bukan di Bandar Lampung? Karena ini kota kelahiran gue. Oh. Metro ini kota kelahiran aku, jadi saya sampai dari SD sampai SMP di Metro, kemudian mulai SMA sudah di Jakarta, dan gue 17 tahun kerja di BINUS. Tahun 2010 gue pindah ya pasti ke kota kelahiran gue ini, karena waktu itu ini jadi flashback ke belakang ya, nggak apa-apa ya. Karena orang tua gue berpikir, terutama papa ya, papa itu berkeinginan untuk gue bisa punya usaha sendiri di Lampung. Ya, karena tepatnya di kota kelahiran lu ya, Ci ya. Di Metro. Karena waktu di BINUS? Karena waktu di BINUS itu gue sebagai direktur di BINUS, pegang franchise itu 17 cabang di BINUS. Jadi papa gue bilang, waktu itu beliau lagi sakit ya tahun 2009, dia bilang begini, kamu bisa membuat BINUS berkembang sampai 17 cabang. Kamu pulang ke Metro, bikinkan satu untuk saya, satu saja untuk saya, itu sudah membahagiakan dia. Itu kira-kira. Sekarang beliau sudah almarhum. Ya. Jadi saya diberikan kesempatan untuk bersama dengan orang tua itu 7 tahun, dengan papa ya itu 7 tahun. Itu yang menjadi kilasan yang memotivasi saya juga ya. Berarti almarhum sempat ngelihat dong ini semua hasil karya lu ya, Ci ya? Iya, beliau yang ikut gunting pita, jadi sebagai tanda bakti dengan orang tua pada saat peresmian gedung tahun 2016 dengan Pak Wali Kota Metro. Itu yang menggunting pita itu Pak Wali Kota bersama papa saya. Almarhum ya. Oke, keren sih. Nah, Ci, motivasi terbesar iTech apa sih, Ci? Selain yang tadi lu bicarakan pengen bikin anak-anak, maksudnya punya duit ya, punya duit yang berlebih ya. Nah, apa motivasi lagi selanjutnya? Dengan digital ini, visi berarti ya, visinya iTech. Iya, visi. Kita ingin menciptakan 1 juta netpreneur yang berbasiskan netpreneur yang berdaya saing Asia. Asia loh, Ci ya. Asia. Jadi bayangan kita kalau anak-anak itu sudah bisa bekerja secara digital melalui internet dan berwirausaha,
tentu market mereka bukan cuma lokal, Benar. ya, bisa juga provinsi, nasional, bahkan Asia. Asia. Asia tadi. Iya. Nah itu tujuan lu ya Ci ya. Ah. Nah so far lu udah melahirkan berapa banyak anak-anak yang hebat selesai dari pelatihan di iTech nih Ci? Setelah D1 ya berarti kita anggap ya D1 ya? Iya, setelah D1. Kalau lulusan kita, Ya lulusan lu. itu Yang jadi sudah bintang-bintangnya nih ya. kalau lulusan bintangnya ya banyak banget ya. Aku sampai maksudnya nggak ngitungin, tapi kita sangat berbahagia bahwa lulusan iTech itu mereka benar-benar bisa menjadi netpreneur. Oke. Jadi dari seorang misalnya contohnya salah satu anak kita, mereka tetap sebagai dari anak petani, belajar dari iTech, kemudian mereka bisa jualan melalui online dan mereka tidak perlu keluar kota untuk meninggalkan orang tuanya. Mereka tetap sebagai petani, anak petani membantu orang tuanya di sawah. Kemudian sisa waktu itu mereka masih bisa melakukan kegiatan berjualan melalui internet atau berpenghasilan melalui internet ya. Ya. Karena pangsa pasar internet sendiri sekarang sangat luas ya Ci ya. Itu kedepannya sekarang. Ya. Jadi kalau boleh kita lihat ya sebenarnya ya ini mungkin 5 tahun lagi kita akan sulit loh untuk mencari karyawan yang mau stay di kantor. Iya. Ya, mungkin 5 tahun lagi kita harus menggaji seorang lebih besar karena mereka merasa anak zaman sekarang lebih baik. Beberapa lulusan kita itu merasa sudah bekerja di Jakarta lebih baik pulang karena dengan di Jakarta mereka digaji 4 juta tapi jauh dari keluarga. Iya. Mendingan mereka pulang ke kampung halaman dapat 2 juta kerja dari rumah, bangun siang nggak ada yang marahin, nggak ada Bebas yang ngatur waktunya ya Ci ya. Mau libur-libur sesukanya mereka. Iya. Itu yang terjadi. Jadi tidak semata-mata gaji tinggi ya sebenarnya Iya, ya, benar. tapi kenyamanan. Apalagi anak-anak zaman sekarang milenial ya, seperti sekarang ini mereka lebih berpikir gimana sih sebebas mungkin dalam bekerja gitu. Dan sepertinya platform internet, hal-hal yang di dalam dunia digital ini bisa menjadi pilihan mereka Iya. untuk bekerja secara bebas. Iya. Dan itu tujuan kampus lu ya Ci ya, Iya. buat mereka melek tentang dunia digital ya Ci Betul, ya. dunia digital. Ci, tadi kan lu sempat nyinggung netpreneur ya. Apa sih arti netpreneur itu Ci? Ya, netpreneur ini satu terminologi atau satu bahasa baru ya. Preneur kan berarti dari wirausaha. Usaha, ya. pengusaha. Entrepreneur dari preneurnya Ya. kita ambil, lalu kemudian net itu dari internet. Oke. Jadi dari internet. Jadi adalah wirausaha yang menggunakan internet. Oke. Karena kedepannya kita nggak bisa lagi menolak gitu kan. Kita nggak bisa membendung lagi bagaimana peran dari digital atau dunia internet ini ke dalam semua kehidupan manusia. Ya, seluruh aspek kehidupan Seluruh manusia aspek ya. sudah dikuasai. Jadi cepat atau lambat sih kita tinggal nunggu aja. Nah, kalau bisa anak-anak muda itu sudah dibekali dulu dengan Iya. hal-hal yang menjadi dunia mereka untuk menjadi pola pikir mereka ke depannya. Benar. Seperti itu. Benar Ci. Nah, Ci, masuk lagi ke pertanyaan gua selanjutnya. Kenapa namanya Indonesia Teknologi? Indonesian Teknologi. Indonesian Teknologi Siapa yang ngasih nama itu ya? atau iTech gitu Iya. ya. Lembaga yang mau saya dirikan ini basisnya adalah teknologi. Nah, teknologi yang seperti apa? Gue nggak mau fokus misalnya teknologi misalnya komputer atau digital atau apa gitu. Kata-kata Indonesia itu mau gue pakai tujuannya begini. Kita harapkan dengan ketenaran iTech nantinya, Indonesian teknologinya, entah nanti di tingkat Asia, misalnya di Singapura, di Malaysia, di Filipina, yang terkenal bukan iTech lagi, tapi yang terkenal adalah Indonesia. Ya. Begitu. Karena kata Nasionalis pertamanya bener ya nasionalis banget tuh sih. Keren. Jadi bagaimana teknologi yang diterapkan oleh anak bangsa sebenarnya, atau Iya. teknologi nanti yang akan kita buat sendiri oleh anak-anak kita Oke. dari Indonesia. Oh iya Ci, idola lu sendiri siapa sih Ci? Waduh, idola ya. Apakah gua gitu? Idola ya. Jadi di BINUS kita punya, saya bersyukur ya, maksudnya bersyukur banget. Gue itu di BINUS itu sudah sejak semester kelima. Oke. Di BINUS, kerja di BINUS itu udah semester kelima. Dan di BINUS itu cara mendidiknya memang selalu berpikir ke depan, jauh ke depan. Tapi Harus ada visioner ya, Ci, iya, ya? visioner. Jadi kita harus membuat rencana itu 10 tahun ke depan itu
bukan sesuatu hal yang istilahnya spesial ya, tapi sudah umum gitu loh. Kamu harus punya visi 10 tahun ke depan, sehingga di iTech itu kan 2025 iTech harus menciptakan 1 juta netpreneur begitu ya. Nah, itu adalah visi ke depan. Nah, di situ pertama kali saya bekerja itu ada seorang pimpinan direktur saya, itu namanya Pak Agus Sunario. Jadi mungkin dia yang menjadikan idola itu ya beliau ya, karena dari cara dia berpikir, dari cara dia mementor dan sebagainya, itu sebenarnya bentukan awal dari kita. Dan sampai sekarang kiprah beliau juga di dunia pendidikan luar biasa, sangat luar biasa ya Ci ya. Dari situlah yang saya bisa ambil ya manfaatnya, dari cara-cara pola berpikir ke depan seperti apa. Oke. Ci, lu bekerja di BINUS berarti so far udah berapa lama sebelum lu buka iTech nih? Di BINUS gue kerja itu 17 tahun ya sebagai direktur, lalu kemudian 15 tahun sebagai dosen di BINUS juga. Oh, sempat juga lu jadi dosen ya? Ya, dosen juga. Berarti total berapa itu ya Mas ya? Ya 17 tahun. 17 tahun, maksudnya 17 15 tadi? Bukan. Oh, maksudnya 17 tahun kerjanya. Kemudian 15 itu tahun sebagai dosen. Jadi oh gitu. Kerja dulu. Ya seperti. Udah paham sobat Tunanetra. 17 tambah 15 umur iya, berapa ya? Banyak amat ya. Nah Ci, setelah lu di BINUS sekian lama, apa yang bikin lu berani memutuskan lu pindah terus buka iTech? Ya, karena waktu di BINUS secara gaji lu pasti kan besar. Ya, karena di BINUS itu bisikin gua dong berapa? Ya, apa ya? Karena waktu di BINUS gue itu ya sebagai direktur semua itu sudah kita ngerjain sendiri. Oke. Artinya sebenarnya yang dipakai itu adalah dana invest dari ownernya BINUS. Oke. Jadi dari gedung, kemudian investasi, peralatan segala macam itu hanya diberikan, lalu semua pengelolaannya itu semua gue yang kontrol. Oh, jadi dari keuangan, mau bagaimana kebijakan, program, SDM, segala sesuatunya tuh Cici yang berurusan sendiri, tuh. ya. Marketing dan sebagainya mau seperti apa sebenarnya, sehingga waktu itu gue ketemu sama owner itu, coba lo bayangin, cuma setahun 2 kali. Cuma setahun dua kali, cuma tanya targetnya apa, maunya berapa, diketok palu, oke. Kemudian setengah tahun berikutnya untuk evaluasi aja, kira-kira akan tercapai atau tidak. Iya, evaluasi. Ya, cuman gitu doang berarti. Cuma gitu aja. Jadi memang sebenarnya sudah seperti raja kecil ya. Iya. Raja kecil di BINUS itu dengan bisnis unit yang namanya adalah BINUS Center atau BINUS Training. Jadi basic gue juga sebenarnya udah dari dulu ya memang lembaga pelatihan yang di BINUSnya. Jadi sebenarnya di BINUS itu gue udah lengkap dapatnya. Selain sebagai direktur yang menguasai semua bisnis tersebut ya, bisnis pelatihan, bisnis center khusus tadi. Ya, bisnis center. Gue juga sebagai dosen dalam sistem pengajarannya. Ya, jadi sudah paket lengkap itu. Iya, lengkap. Jadi gue bukan cuma bisa mengajar, tapi gue bisa memanajemen secara lengkap. Bisnisnya. Benar. Tapi dari bidang pendidikannya. Oke. Keren kan? Keren banget sih. Nah, gue dengar juga lu kuliah di Australia, Ci. Iya. Itu sebenarnya kenapa lu bisa kuliah di sana? Nggak full kita di Australia sebenarnya. Jadi waktu itu BINUS punya jurusan double degree, ya. Jadi bekerja sama dengan Curtin University. Oke. Jadi pengajarnya setiap mata kuliah itu pasti ada dosen dari Curtinnya, dosen bulenya. Iya, langsung. Dari mereka ke Indo, begitu. Jadi kita kuliah secara cepat, intensif itu selama 2 minggu setiap hari. Setiap hari selama 2 minggu dengan bule tersebut, dengan pengajar dari Australia tadi. Lalu kemudian dia mata kuliah lainnya dicampur dengan dosen dari BINUSnya, sehingga punya 2 gelar sebenarnya gue. Oke. Jadi secara Indonesianya dan juga secara dari Curtin University-nya. Lalu kemudian kita wisuda di Curtin, ujian dari Curtin, mengambil 1 semester ya di Curtinnya. Itu full biaya dari BINUSnya waktu itu? BINUS waktu itu dapat beasiswa. Berarti BINUS berperan lumayan besar dalam skala perjalanan hidup lu dong, Ci ya? Iya, pastinya seperti itu. Jadi dari cara berpikir, pola, metode, segala macam itu semua BINUS minded ya artinya. BINUS minded. Dari cara suruh, ininya aja lah, metode cara menyelesaikan masalah, kasus dan sebagainya. Nah, Ci,
apa program yang unggulan yang ditawarkan oleh Indonesian Teknologi kepada masyarakat luas? Nah, jadi seperti yang karena kita dapat juara nih nasional tahun 2019. Juara apa itu, Ci? Juara sebagai lembaga kursus terbaik tahun 2019 se-Indonesia. Satu Indonesia loh, Bro. Satu Indonesia. Jadi waktu itu bertandingnya dengan 33 provinsi di Pangkal Pinang tahun 2019. Itu kenapa kita bisa jadi juara? Salah satunya karena program kita itu yang unik, yaitu namanya digital marketing. Oke, apa itu, Ci? Digital bisnis gitu ya. Jadi gimana kita memberikan pemahaman kepada peserta didik kita, mulai dari mereka membuat konten untuk digital. Pasti kan lu sebagai Asik YouTuber banget, juga YouTuber, kan, bagaimana harus bikin video yang baik, ya kan. Lalu kemudian bagaimana membuat mungkin infografis yang baik, artikel. Jadi sehingga mereka melalui apa yang mereka dapat di pembelajaran di pelajaran dari iTech, mereka bisa membantu perusahaan untuk bisa mendapatkan kata kunci pertama di Google melalui webnya. CEO itu berarti SEO. Lalu kemudian di website di medsosnya mereka aktif, ya. Lalu kemudian di YouTuber juga mereka bisa mempromosikan produk perusahaan melalui dunia video atau YouTube. Nah, itu diajarin juga nggak sih cara ngebaca algoritma YouTube? Iya, diajarin cara mencari pangsa pasar seperti apa, ya Google Trend, kompetitor kita bisa baca dari sana, kemudian kata kunci terkait yang query yang terbaik seperti apa. Yang terbaik, benar-benar. Nah, Sobat Planner yang pengen belajar untuk menjadi YouTuber terbaik se-Indonesia juga nih, Sobat Planner bisa datang ke kampus iTech yang ada di Metro. Tepatnya di jalan, Ci? Jalan Ahmad Dahlan, nomor 1, Kelurahan Imomuro, Metro Pusat, Kota Metro. Kota Metro, pasti bakal jadi YouTuber sebesar Atta Gledek. Ya kalau para YouTuber sekarang nih ya kan, Welly dan teman-teman ini semuanya kan otodidak kan. Kalau di tempat kita kan diajarin dan belajarnya itu nggak sebentar, bukan kursus. Memang kita program pelatihan setara D1. Jadi belajar itu setahun. Lu bayangin, setahun setiap hari masuk dan belajar di lab, ya, menyentuh ke semua yang ada di dalam yang dibutuhkan oleh seorang yang digital. Untuk menjadi YouTuber. Dan nggak mahal loh. Nggak mahal. Berapa, Ci, angkanya, Ci? Setahun cuma 10 juta. 10 juta. Ya. Itu kita ada pembukaan nih, sekalian promosi ya. Boleh, ya, Ci, boleh. Sekalian. Yaitu kita buka pendaftaran gelombang pertama itu di bulan April belajarnya. Jadi mulai daftar bisa sekarang. Dan kemudian nanti gelombang kedua di bulan Juli. Oke. Nanti lulus bersertifikat pasti ya, Ci, ya? Pasti sertifikatnya bukan cuma dari lokal aja dari iTech, kita sertifikasinya nasional. Kita ikut dari lembaga sertifikasi kompetensi digital, ya. Lalu kemudian LSP digital juga. Kemudian kita juga dari Simolek, ya, dan dari Bukalapak. Oh ya, kemarin nggak tahu ya. Kenapa, Ci? Anak-anak kita 40 orang dites sama bukalapak.com. Oh, tes apa ya? Dites untuk uji kompetensinya. Kita kasih soalnya bahwa anak-anak kita mampu mengerjakan soal seperti ini. Bukalapak sampai bilang, ini beneran bahwa anak-anak iTech bisa mengerjakan soal-soal seperti ini. Ini bagus banget. Dan kenapa itu adanya di Lampung gitu loh? Kenapa di Jakarta nggak ada seperti itu? Ya. Memang sekolah YouTuber, istilahnya sekolah YouTuber pertama formal di Indonesia. Yang kita boleh katakan Indonesian Teknologi, iTech gitu loh. iTech mantap. iTech mantap. Dan selalu yang menjadi yang terdepan. Nah. Jaya. Salah. Bosen ya, Ci? Ayo kita jaya-jaya lah, Ci lah. Terus, Ci, selain tadi untuk menjadi YouTuber, apalagi yang basicnya, Ci? Apalagi? YouTuber ya. Ya, selain konten tadi kan kita mulai dari istilahnya selain maksudnya dasar unggulan, komputer pertama itu adalah desain grafis. Ya, pasti di sini kan perlu kan desain grafis. Tapi yang dasar. Kalau dulu 5 tahun lalu komputer dasar itu adalah Office. Ya, sekarang udah nggak bisa. Namanya desain grafis itu udah dasar. Jadi kalau nggak bisa desain grafis, aduh udah katrok banget berarti. Sudah bener-bener makhluk hidup di zaman apa gitu. Ini nyindir saya apa gimana ya? Terus sih desain grafis. Nah, sehingga setelah mereka bisa desain grafis, mereka bisa editing video, lalu buat apa ini? Atau mereka bisa web. Lulusan Eskom se-Indonesia tuh bisa loh bikin web. Ya kan? Web itu bisa dibikin dalam waktu singkat. Ya, 1 hari, 2 hari itu bisa.
Tapi sekarang bagaimana web kita ada di kata kunci pertama Iya, dengan itu yang SEO. Nah, sulit, itu yang ya. dipelajari. Jadi di iTech ini bukan kaleng-kaleng untuk belajar seperti itu lagi, ya. Tapi benar-benar sudah belajar yang advance ya sudah. Bagaimana nih dasar ini semua gunanya buat apa di masa depan. Jadi kita jangan membatasi anak-anak kita cuma sekedar user mengerjakan itu, membuat web. Tapi bagaimana ke depannya nanti kita bersaing dengan orang-orang di Asia lainnya untuk bisa mengejar kata kunci. Coba sekarang pikir, percaya nggak yang jualan kopi mungkin di Lampung, pusat kopi di Indonesia, itu mungkin bukan orang Lampung, bukan orang Indonesia, bisa jadi yang jualan itu orang Singapura atau orang Filipina tanpa mereka harus ke Lampung. Nah itu. Nah bagaimana nanti kita bisa menjual sesuatu produknya itu produk dari Malaysia atau produk Vietnam tanpa anak-anak kita harus ke Vietnam, tapi mereka bisa jual dan booming di Indonesia. Bahkan se Asia Tenggara ya Ci ya. Seperti itu. Oh seperti itu ya. Seperti itu, gitu ya. Jadi mirip-mirip yang artis itu. Kok tadi Cici itu nyindir ya kayaknya Mas Moy. Kok kayaknya nggak bisa buat web ya? Padahal IT beliau ini. Jadi di dalam digital marketing kita serbu bukan dari YouTuber aja loh. Bukan. Ya. Jadi dari sisi web, dari sisi medsos, ya, dan dari sisi web itu artikel tadi ya, ya konten itu, tiga itu. Jadi 3 platform itu. Jadi buat kalian yang pengen jadi melek dunia digital, marilah ke kampus iTech, ya Indonesian Teknologi, karena udah sangat-sangat terpercaya dan udah banyak lah program unggulan-unggulan yang dia menang ya Mas ya. Iya, jadi pokoknya nggak perlu boleh cari dijabarin di mana yang punya program seperti kita, boleh cari. Ada satu, boleh cerita nih ya. Boleh, Ci. Ada satu kita ketemu di pesawat, kemudian dia cerita. Nah, anaknya itu di Bandung. Ya, di Bandung ternyata kuliahnya dia nggak suka. Ya zaman sekarang loh, anak-anak suruh belajar kuliahnya accounting gitu kan. Bagi mereka yang sudah tiap hari ngelihat gadget gitu kan. Belajar accounting yang aduh selalu begitu gitu, itu menjadi blok gitu kan. Akhirnya orang tuanya bilang ya sudah, kalau gitu kebetulan ada di Lampung ada iTech, programnya ini, brosur ini dibawa-bawa sampai ke Bandung. Temennya nyariin supaya bertahan jangan ke Lampung ya kan, tetap di Bandung. Cari satu di Bandung itu tidak ada. Nggak nemu yang materinya mirip seperti ini, nggak ada. Nah Ci, gimana caranya kalau orang yang jauh dari metro nih, misalnya gua rumahnya kan di Karang, pengen ikut tetap belajar tapi nggak harus ke sini, gimana caranya Ci? Nah ini kita punya satu program, namanya kursus daring atau kursus online. Ya, sama juga digital marketing. Hanya 3 kali pertemuan, 4 pertemuan sama briefing. Ya, lu bisa gabung di situ. Ya, lu bisa daftar di sini nih di web ini. Nanti dicantumin ya di situ. Cantumin di situ di web ini. Tinggal sana aja. Jadi pertemuannya secara online lewat satu platform Webex ya. Itu langsung melalui aplikasi atau situs dari Kementerian Pendidikan. Ya. Jadi ini resmi di bawah bendera Kementerian Pendidikan yang mendorong untuk banyak lembaga pendidikan bisa online. Di Indonesia yang bisa online ini belum banyak, masih bisa dihitung sama 10 jari. Salah satunya iTech lagi dong. Materinya sama kok, tetap digital marketing. Jadi 7 jurus jitu dalam memasarkan produk. Ya. Jadi dalam tiga pertemuan, materi-materi bisa diikutin dengan tuntas. Minimal bisa memberi gambaran lah kepada mereka-mereka di sana yang nggak tahu sih digital marketing itu seperti apa. Karena kadang-kadang ya, orang berasa digital marketing itu sama seperti kita upload aja foto produk kita di akun Facebook atau akun IG. Udah cukup, itu disebut dengan digital marketing. Tapi yang dilakukan dengan digital marketing kan tidak hanya sekedar itu gitu. Masih banyak pemahaman lainnya. Cuma salah satu langkah ya. Salah satu kecilnya doang. Iya. Kira-kira gitu. Nah, lu kasih yang biasanya yang ditahu masyarakat luas kan permukaan luarnya ya Ci ya. Nah, ini lu ngedalemin ya dengan program lu ya. Dengan program. Nah, kita kalau misalnya lu jauh masih ini kita punya khusus super kilat. Cuma 1 bulan. Only 1 bulan ya? Ya capek-capek dikit lah 1 bulan ya dari Bandar Lampung ke Metro. Sedikit lah ya. Sedikit lah itu. Ya, habis itu kan bulan kedua lu bisa manfaatin produk ini kan untuk apa yang udah lu diajarin lu udah bisa. Super kilat itu cuma 1 bulan. Itu berapa duit ya Ci ya untuk nggak mahal lah kalau di Jakarta ini kita lagi 50% diskon ya. Iya, ya. Ini biasanya istri saya seneng diskon. SEO dari 5 juta hanya 2.500.000. Ya, itu kan yang paling penting
ke arah SEO ya. Terus kemudian Facebook Ads dari 4 juta jadi 2 cuma juta. 2 juta ya. Animasi 1.200.000, YouTube 2 juta. Oke, itu murah lah, lagi diskon semua nih 50% nih ya. Bener. Ayo dibungkus. Nah, dibungkus. Lumayan nih saya jadi brand ambassador ya. Atau lu mau bikin aja franchise? Apa nih, Ci? Franchise-nya iTech. Oh iya, boleh tuh, Ci. Lu bisa Bandar share. Lampung. Ah, boleh. Gimana caranya, Ci? Biar bisa jadi franchise iTech. iTech ya. Ya, untuk menjadi franchise iTech kita nanti memberikan, karena kita sistemnya kemitraan seperti cabang-cabang kita yang lain ya. Di Bekasi, di Surabaya itu sistemnya adalah kita nanti yang offer semua materi Oke. ya, dan juga pengajar. Kita latih, kita memang sudah instruktur-instruktur yang kita sudah Hadirkan untuk menjadi pengajar di di sana. Jadi mitra kita, lu cuma bisa infrastruktur, Iya. ya komputer pastinya, ruangan, yang Tempat, pastinya, tempat ya, fasilitas internet yang pastinya, Iya. dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh pembelajaran. Oke. Nanti sisanya yang ditanggung sama iTech. Iya, semuanya. Oke. Itu Model seperti itu. hubungin kemana, Ci? Biar bisa jadi pemegang Dihubungin, franchise. taruh lagi ya di sini lagi Boleh ya. taruh sini Karena ada lagi. website sendiri. Oh, Dia oke. punya website sendiri yang untuk memberikan informasi mengenai Franchise tadi. ini. Harganya juga nggak mahal ya, Ci ya? Nggak mahal. Dan yang pasti income-nya Juga. tetap bagus. Karena franchise ini ya, kita mikirnya apa? Kedepannya, karena belum banyak lembaga yang punya Bener. seperti ini. Ya, kalau kita tanya sekarang kursus komputer, waduh berjamuran di mana-mana. Iya. Tapi kalau kursus digital, belum siapa Masih yang punya. masih terhitung Iya. dengan jari lah, yang tadi seperti Cici itu Betul. bilang, benar. Jadi pada saat boomingnya kita sudah punya tempat Iya. itu. Jangan nunggu udah booming lu baru buka. udah Ketinggalan telat. ya, ketinggalan. Nyari duitnya susah, Bro. Sebenarnya banyak banget loh yang Bandar Lampung nanya kenapa nggak buka di sana. Sebenarnya gue juga sih berpikir begitu, apa gue aja yang buka, Ci Ya ya? itu aja ya. Iya ya. Boleh kita langsung MOU ya. Boleh. Nah, Ci, Ya, gimana, Mas? lu kan tadi kan kita bicara senang-senang terus nih ya dari tadi ya. Nah. Lu punya nggak sih, Ci, kondisi struggle dalam hidup lu? Secara gue lihat lu kan sukses ya, punya segalanya. Lu punya nggak tapi itu kondisi struggle dalam Ya, hidup lu? kondisi struggle itu ya pas pertama kali pindah kan. Oh. Di BINUS kan gue sudah direktur loh. Sudah enak banget Udah itu ya, Ci ya. enak loh. Turun dari mobil dibukain pintu Iya, sama bener, satpam. bener. Gue pindah ke Lampung, ke Metro. Mulai lagi dari kelahiran nol. gua, mulai semua dari nol. Iya, bener. Istilahnya tuh kalau ya struggle gitu ya istilahnya ya sampai semua diinikan lah, sampai semua dikorbankan hanya untuk mendirikan Indonesia Teknologi ini. Siapa-siapa yang paling ngebantu lu dalam kondisi struggle tersebut? Sebenarnya papa itu punya potensi yang punya benar-benar pengaruh yang sangat besar. Sangat besar. dalam Sangat hidup lu. besar. Ya. Seperti gedung ini kan gue bangun sendiri nih. Sebelum gue bangun itu, ini kan rumah orang tua, rumah Oh. lama, rumah tua. Oke. sebenarnya. Jadi waktu mau Nggak ngerubuhin langsung aja, begini ya, Ci, ya? nggak seperti ini. Waktu mau ngerubuhin aja, gue tuh nggak tega karena gue besar di situ, ya kan. Jadi ya kan ada ritual-ritual untuk Ya, ngerubuhin ya, lah ya, pertama dikasih palu tuh. Nah, Gue nggak tega, gue suruh papa gue. ya itu Dia karena yang ini karena di rumah dia ya, kan. rumah dia. Terus juga lu punya banyak memori indah di sini. Terus kemudian gue tanya waktu itu dia bilang, kok nggak sedih ya kan? Dia bilang kenapa harus sedih? Orang mau dibikinin rumah yang tempat yang lebih besar 3 lantai. Nah kata-kata seperti itu loh. Kenapa gua harus sedih? Kan harus mau dibikinkan gedung yang lebih besar, Iya lebih sih. mewah, 3 lantai. Kenapa Kenangan mesti itu, sedih? kenapa mesti sedih? Dia yang ngebur duluan. Dua. Hal seperti tadi kan, yang membuat gua oke, gua pulang. Ya, bikinin satu aja. Gue yakin lu pasti bisa. Gitu. Satu untuk dia. Gitu. Itu kata-kata dia. Itu kata-kata dia. Jadi ya motivasi-motivasi seperti ini yang luar biasa. Sampai beliau juga yang nyariin pinjaman ya. Tentu kan kita dalam berbisnis kita butuh pinjaman. Pasti semua pengusaha begitu, Ci. Kan? Nah, tuh di bidang pendidikan cari pinjaman tuh susah. Oh. Karena nggak ada bank, jarang sekali bank yang mau memberi pinjaman ke dalam dunia pendidikan. Gua baru Itu tahu susah, sih. susah sekali. Jadi gue ada kemana-mana segala macam, bukan karena opportunity-nya, bukan, tapi karena pendidikan itu tidak bisa kita istilahnya sita, segala macam, karena ada proses pembelajaran yang sedang berjalan. Oh, begitu. Jadi Ci. bank pihak finance itu nggak bisa serta-merta mengambil. Kalau gitu siapa bang yang nolong lu? Ya bener-bener bank yang pro kepada rakyat.
Siapa itu, Ci? Bank Rakyat Indonesia. Wih, terima kasih BRI. Hanya dia yang mau. Tapi itu almarhum ya, Ci, yang bantuin lu. Yang itu? bantu, jadi bareng nyari ya mana-mana segala macam. Dan dia juga jadi backup ya kan, karena notabene kan istilahnya ya itu tadi lembaga pendidikan tuh kan masih susah Iya. ya. Backingnya adalah usaha beliau, usaha almarhum, Almarhum usaha apa ya, Ci? usaha tekstil Oh, tekstil. Iya. Masih ada sampai sekarang? masih ada. Yang nerusin berarti Masih adek ada. lu? Enggak, dari mama. Oh, Jalan mama sendiri. tetap ya? Iya, jalan sendiri. Adik-adik kerjanya udah, ya itulah zaman sekarang kita membangun suatu rintisan usaha belum tentu loh anak kita itu mau nanti ngejalani. Iya bener sih, Ci. Kalau dia bilangnya kan mungkin itu, oh itu orang tua gue itu sesuatu yang tidak menarik Iya, buat mereka. usaha jadul tuh biasanya. Betul. Gue juga ngalamin sih. Bokap Nah. gue marah-marah suruh nerusin tokonya, Ci. Gitu ya. Pas kita bete Iya, gitu. iya. Dan mungkin kita bisa combine dengan sini. Iya Gue sih. jualan lagi deh Iya digital. sih, iya sih. Dengan anak-anak muda itu belajar digital, orang tua ya, Anda nggak usah khawatir anak-anak muda itu tidak akan meneruskan. Tapi tolong kasih kepercayaan mereka untuk dirubah dengan digital. Oke. Ya, jadi Berubah combine. pola selama ini ya, Iya, Ci, ya. pola marketingnya, pola deliverynya itu bisa menggunakan digital. Nah dari sini kalau anak-anak muda itu diberi pemahaman ke situ, mereka punya wawasan untuk saya mau ubah usaha orang tua saya itu dengan cara yang lebih kekinian. Iya. Gitu. Dan menarik pasar yang kekinian. Betul. Karena pasar lama kan udah lama-lama pasti ditinggalin ya, Ci, ya. Iya. Pasar old school. Kita Nah, harus. Ci, setelah ini gue pengen tanya lagi nih, ke depan harapan diri lu pribadi deh, lu pengen seperti apa lagi sih? Apalagi yang target lu pengen capai dalam Melalui hidup? Indonesian Teknologi atau melalui Pribadi lu ini? dulu. Lu pengen punya rumah besar, apalagi rumah 10, 20 kali, atau mobil Lamborghini ya? Jadi kalau dilihat nih, selama ini yang gue dapet dari Indonesian Teknologi itu nggak pernah ke rumah. Oh. Jadi selalu semuanya diprioritaskan kepada Indonesian Teknologi. Lu fokus ke sini Fokus terus ke ya, situ. Ci, ya? Jadi apapun yang beli yang terbaik, invest ke situ. Jadi apapun ingin memberikan sesuatu tuh bagaimana pengalaman yang lebih kepada peserta didik. Kalau mereka selama ini hanya yang old fashion semua, kita coba terapkan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih teknologi dan sebagainya untuk ya misalnya gue mau punya duit nih ya sekarang invest, ya pasti gue maunya bikin gedung. Oh. Bukan mikirnya bikin apa istilahnya beli mobil atau rumah dan sebagainya, nggak ke situ. Konsumsi pribadi lu nggak seperti tapi lu benar-benar fokus ke sini lah itu. tujuan lu. Iya. Jadi Berarti gue lebih sebenarnya bahagia nih, Mm-hmm. gue lebih bahagia nih kalau misalnya nanti anak didik gue bisa bangun startup, bisa punya unicorn, Iya. dekakon apa segala macam. Ah. Ya. Dibandingkan misalnya gue bisa beli misalnya at least sampai pesawat terbang sekalipun, gue nggak happy kalau gue bisa melihat bagaimana anak-anak ini benar-benar bisa memberi kebahagiaan. Karena seperti gue melihat kalau bisa gue memberi kebahagiaan itu kalau orang tua gue bahagia pada saat dia pegang gunting pita untuk peresmian gedungnya iTech, itu nggak bisa dibayar loh dengan uang Apapun. gitu. Nggak bisa, bersama dengan wali kota gitu kan. Itu pride terbesar lu Pride ya, Ci? terbesar, kita bisa bangunin loh rumah buat dia. Tapi sebagai seorang orang tua yang bisa gunting pita bersama dengan wali kota, itu nggak bisa didapat oleh semua anak. Iya. Gitu, baktinya kepada orang tua. Nah, gue mau membuat begitu juga kepada anak-anak didik gue, bahwa mereka bisa membuat sesuatu yang membahagiakan orang tua mereka. Ya. Seperti apa? Karena kebahagiaan mereka merupakan kebanggaan buat lu. Iya. Anak didik lu ya, Uh-uh. bener keren. Dan kalau dari sisi hope-nya di iTech, apa yang mau gue bikin lagi? Tadi sempet kita mau bikin perguruan tinggi. Kita sudah dapat rekom. Universitas ya, Ci, ya? Iya. Tapi gue melihat ini kembali lagi nih menganalisa dari apa yang terjadi belakangan ini. Sekarang anak-anak itu kuliah bukan karena keinginan mereka, Tapi karena keinginan orang tuanya supaya dapat S1. iya. Sebenarnya mereka berpikir sebaiknya dalam diri mereka gimana caranya nggak usah dapat S1, tapi punya penghasilan duitnya banyak. Iya, itu yang paling penting memang, Ji. Bener. Sebenarnya itu aja. Maka Indonesian Teknologi hadir di sini. Sekarang bagaimana untuk memberi keyakinan kepada orang tua bahwa
nggak apa-apa loh. Lu nggak ada title S1 nggak apa-apa. Anak-anak lu tuh nggak S1 nggak apa-apa gitu. Tapi mungkin penghasilan lu, anak lu tuh bisa lebih dari S1. Bisa punya unicorn, Iya, punya Dexacom. Iya. Sehingga sekarang gue turunin, gue balik, gue bukan mundur, tapi turun level. Jadi gue mau buka SMK, sinematik, Oke. produksi film. Karena SMK ke depan- sinematik ya Ci ya? Iya, yang produksi film Mm-mm. arahnya ke YouTube. Jadi benar-benar nanti SMK ini fokus untuk bikin YouTube. Kenapa? Menciptakan YouTuber, bukan digital marketing lagi. Iya. Karena anak SMA itu kalau kita ajarin suruh berbisnis agak susah. Tapi dia kalau ngajarin ini yang menyenangkan loh, ya kan ngevlog bersana sesuatu yang mereka nonton YouTube itu Ya, kan mereka sesuatu tiap yang hari, mereka kan? cintai, terus ngerasa itu passion mereka. Iya. Ternyata setelah mereka produksi bisa menghasilkan. Widih. Nah, gitu. Nanti jadi gua akan menjadi sekolah YouTuber pertama di Indonesia. Di Indonesia. Nah, kapan SMK. rencananya Ci SMK itu Ci? Kalau izin beres, Juni ini kita sudah running. Juli Wow. ini. Ya, jadi bulan Mei kita sekarang lagi diproses semua izinnya. Bulan Mei kita mau mulai pendaftaran. Kita nggak perlu mungkin siswa banyak-banyak dulu lah, ya. Tapi kita mau angkatan pertama ini nanti bisa membuka mata kepada orang tua. Dan berkualitas. Ya, pasti harus berkualitas. Ya. Kalau nggak percaya, lihat channel YouTube-nya iTech dong, ya. Oh iya, boleh. Iya, Nanti itu kita hasilnya itu ya. produksinya. Hasil produksinya iTech itu, Ci, juga, ya? iya. Anak-anak semua yang memproduksi. Oke. Nah, sebelum gua ke materi, 3 pertanyaan cepat nih, Ci. Kenapa sih lu tertarik banget sampai ngembangin jadi SMK itu apa-apa? Selain spesifik tadi, oke, dunia sekarang ke YouTube. Apalagi mimpi lu sih, Ci, dari selain alasan itu? Kenapa lu ngebangun SMK perfilman Mau tadi? membuat sedini mungkin anak-anak pada saat mereka lulus SMA, mereka sebenarnya cari uang, pengen cari uang Sebenarnya. sebenarnya. Bener. Jadi saya turunin, ya kan, 3 tahun itu, bayangin aja setahun aja di iTech, anak-anak sudah bisa produktif seperti itu. Hanya only setahun loh, 1 Ci. tahun. Bagaimana kalau 3 tahun ya? 3 tahun. Iya benar. Nah, Nah, itu sekarang gue aja. nangkap. Oke. Keren, Ci. Keren. Tapi kelebihan keren. dari program iTech belum gue jelasin kalau Apa tuh? bahwa kita lulus kita itu nggak cuma sertifikat syaratnya, tapi mereka sebelum mendapatkan sertifikat dari iTech, mereka harus punya penghasilan, harus punya omset, baru mereka boleh lulus. Apapun omsetnya, Ci, ya. Apapun Maksudnya mau omsetnya. jualan digital marketing Ya, yang apa bagusnya kayak digital. online kayak Ya, online. Ya, kan bisa lewat dari artikel, Ya. bisa dari web, bisa dari YouTube, bisa dari monet ya, jualan, monet YouTube ya. ya. Oke. Nah, kita ajarin semua Baru dia dapat sertifikat. sertifikat. Oh, jadi begitu ya, Ci ya. Baru kali ini kan sekolah yang seperti itu. Bener, iya, baru sekali ini. Bener. Ci, Menteri Pendidikan kita sekarang kan beda nih, Nadiem Makarim. Menurut lu gimana? Kemarin gue udah dapat jawabannya dari Winson nih. Nah, gue pengen tahu dari seorang yang sangat antusias dengan dunia pendidikan ya. Kalau beliau bisa strict, maksudnya benar-benar mau mengubah pola yang pendidikan sekarang, keren. Dan saat ini Keren. so far sejauh ini menurut lu gimana? Ya semua orang butuh Proses, adaptasi ya. karena dia dalam istilahnya kalau masuk di dalam sistem Indonesia kita boleh tahu itu kan banyak hal-hal yang ajaib gitu Iya, kan. benar. Sedangkan dia dari sesuatu yang istilahnya bukan di dunia yang resmi gitu kan, di dunia yang semua serba bebas. Digital itu kan bebas sekali, sampai dibikin Gojek itu kan sama serba bebas. Benar. Masuk dengan tatanan yang sangat ketat. Nah, ini kan meleburnya butuh waktu sih. Butuh waktu. Butuh waktu. Dari yang saat ini ke sini ya, butuh waktu. Tapi kalau tetap mungkin dia dikasih waktu 2 periode, saya rasa Indonesia pasti bisa keren. Woi, Indonesia yang terbaik ya pasti itu, Ci ya. Nah, lu sip. setuju nggak, Ci, dengan statement dia ngomong anak lulusan sarjana itu nggak perlu ngurusin skripsi, nggak perlu buat skripsi. Lu setuju nggak statement dia? Sebenarnya esensi dari skripsi itu kita harus ini dulu di awalnya, ya kan? Di awalnya kita harus tahu tujuannya apa gitu. Sebenarnya kan apa sih mahasiswa tuh disuruh merangkum. Iya benar. Tapi yang terjadi kan sekarang bukan dia bikin sendiri, banyak yang terjadi. Oh, ya kan? Nah, iya, skripsi iya. itu akhirnya dia mencontek dari orang lain. Nah, itu yang biasanya bukan masalah buat skripsinya, Bukan. tapi prosesnya. Benar. Nah, kalau prosesnya ini yang bisa kita ubah, gimana caranya nih supaya anak-anak tuh nggak nyontek, nggak dibikinin, nggak gimana, bener-bener sendiri. Nah, itu gimana? Nah, kalau itu bisa dipotong jalur itu, nggak apa-apa. Nah, seperti contohnya yang kita lakukan di IT kan begitu, ya kan? Oke. Mereka bikin apa segala macam, tapi kan langsung diupload
istilahnya netizen yang Iya, mengomentari. iya. Publik yang menilai. Publik gitu loh, bukan gurunya. Bukan. Kalau guru mah kasih bagus, Iya, bagus, iya. bagus, bagus. Oke. Masuk ke 3 pertanyaan cepat sekarang. Yeay. Kalau Ci Elda nggak bisa jawab, gua nggak berani ngapa-ngapain sih. Dia orang hebat. Dia orang hebat. Ci, ini pertanyaan Nggak boleh nyontek dulu nggak nih? boleh. Oh, iya. Pertanyaan ini harus lu jawab dengan cepat sih. Ah. Kalau lu nggak jawab dengan cepat ya nggak apa-apa sih. Takut gua. Orang hebat. Seberapa penting pendidikan bagi Ci Elda? Sangat penting. Nilainya ya? Oh. Oh, berapa? Maksudnya seberapa penting Ci tadi? Sangat penting. Pendidikan dalam arti kompetensi sangat penting 100. Kompetensi ya, bukan pendidikan hafalan karena semua kita udah lihat dari Google. Jadi kompetensi sebenarnya, bukan bilang pendidikan tapi kompetensi. Kenapa alasannya Ci? Kenapa? Karena yang di dalam kita mencari uang itu bukan pendidikan, tapi kompetensi. Iya benar. Ya, dokter kalau dokter anggaplah dokter melalui serangkaian pendidikan sekian tahun. Iya. Tapi kita diperiksa dokter muda sama dokter yang udah tua, lebih percaya mana? Dokter tua dong. Nah, iya, dokternya masih muda. Experience-nya kurang. Nah, jadi kompetensinya itu Iya, semakin benar. dia. Jadi sebenarnya yang disebut dengan akhirnya dia berpenghasilan setelah dia melewati praktek dia sebagai dokter. Iya benar. Bukan pendidikannya. Nah, praktek dia di dokter itu yang namanya kompetensi. Kompetensi benar. Begitu. Ci, yang kedua nih, kalau lu nggak berbisnis di dunia kampus ini, Indonesia Pendidikan lah Teknologi ya, ini, ya. pendidikan ini, lu bakalan jadi pekerja lagi atau pebisnis apa? Jangan binus deh jawabannya, nggak mau gua. Nah, Kalau nggak ini lagi, seandainya, jawabannya susah ya. ayo ini makanya nggak cepet ya, tapi gua nggak berani ngapa-ngapain. Karena dalam istilahnya kehidupan ini yang dipikir cuma itu ya, jatuh bangun pendidikan yang diinikan Ci, lu mesti ketemu Winson. Mesti ketemu Winson. supaya bisa jam. Sama, lu sama dia sama, karakternya sama, ya kan? Kursus dia apa namanya? Sun Education. Oh. Lu nonton video gua yang Winson, keberapa lagi dia? Winson Toyib. Iya. Itu sama dia, sama kayak lu jenius juga. Iya, belum kejawab Tahu Ci. kok. Tadi Tahu. nih ya. Heeh. Jadi apa nih? Jadi kalau apa istilahnya kalau Apa? ini nggak Lu- ada. Ya, lu berbisnis apa? Bakal berbisnis apa? Gue akan berbisnis apa? Tekstil kah? Oh tidak. Oh, tidak. Kalau sekarang sih gue konsultan pajak juga. Oh, Gitu. konsultan pajak juga. Jadi Ci, kan ya? gelar gue kan master accounting. Jangan disia-siakan dong. Oh iya bener dong. Jadi walaupun ininya basisnya digital, gue mendalamin itu Pendidikan. pendidikan. Tapi sekarang ini orang yang punya masalah di pajak kita bantu Oh, iya. dengan senang hati. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Dia nggak senang sih mungkin. Iya sebenarnya. Nah Ci, yang ketiga, Ci Elda kan buka pelatihan YouTube nih. Kira-kira pribadi sendiri, Ci Elda mau jadi YouTuber atau tidak? Mau, kepengen. Wow. Kepengen jadi YouTuber. Bakal dapat saingan bro. Pinter lagi nih orang. Mau pengen jadi YouTuber. Kontennya kira-kira apa nih Ci? Konten saya udah mungkin ke ini ya. Daily vlog kah? Ya. Ya mungkin menginspirasi ya. Wih. Bener-bener saingan bro. Superwoman. 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 Wonder Woman ini. Wonder Woman. Perempuan yang sangat tough ya. Ini rambut gua berantakan bro. Nah Ci, lu dalam hidup itu realistis atau idealis? Idealis. Oh, dia nggak matre bro. Dia nggak Idealis. matre, bro. Idealis ya udah. Keren. Udah bro, dia nggak matre bro. Keren. Karena dia udah punya segalanya kali ya. Oke sobat trainer, perbincangan tadi harus segera berakhir karena kita semua harus cabut ke Lampung lagi nih, ke Karang ya, ke Bandar Lampung ya. Saya berterima kasih banget nih Ci, udah disediain waktu ngobrol-ngobrol sama orang sejenius lu Ci. Waduh. Gue bener-bener berterima kasih. Kalau bisa gue peluk nih. Jangan lupa terus Kita subscribe ya. ketemu Tata. Oh iya bener ya. Jangan lupa terus subscribe channel ini dan share video tadi jika kalian sangat-sangat merasa video tadi bermanfaat buat orang sekitar kalian dan orang-orang yang kalian sayangi. Dan akhir kata saya Welly Wijaya dan Elda Tabara. pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya. Hai,
Perkenalkan, nama saya Vivindi Margareta. Nama gua Amos. Saya Sandy Andriani. Nama saya Roni Yahya. Saya Agnes. Nama saya Niko Setiawan. Pendapat Mas Roni ke Ibu Elda? Menurut saya Ibu Elda itu sangat baik, sangat cerdas dan orangnya disiplin sekali. Tegas ya, yang pertama ramah. Terus sosok ibu kedua dari ibu saya itu Bu Elda. Dia tuh baik, terus penyayang, terus ngerti gitu loh perasaan anaknya kayak apa gitu. Bu Elda itu adalah sosok seseorang yang paling pengertian bagi saya. Bu Elda adalah wanita yang kuat, yang tangguh, dan sosok pemimpin yang dapat merangkul para stafnya dan semua seluruh siswa-siswi yang ada di AITEK. Bu Elda itu sosok yang apa ya? Boleh jujur nggak sih? Jujur aja. Jujur ya. Dia smart dan nyebelin. Kesan-kesannya selama berada di AITEK. Kesan saya selama ada di AITEK adalah sangatlah baik. Ya banyak pengalaman yang saya ketahui yang terutama tentang pekerjaan. Kesan-kesannya itu sangat menyenangkan bagi diri saya karena saya bisa membagikan suatu hal yang positif kepada anak-anak sehingga bisa melahirkan SDM yang bagus buat bangsa. Yang berkesan Bisa mengerti tentang apa itu dunia digital. banyak banget ya, kayak banyak banget pelajaran yang saya dapetin dari AITEK. Harapan kedepannya buat AITEK? Harapan ke depan buat AITEK, semoga AITEK semakin maju. Terus apa ya, mahasiswi lulusan dari AITEK-nya benar-benar jadi netpreneur yang berguna bagi banyak orang. AITEK bisa lebih maju, lebih memiliki kurikulum yang lebih oke lagi untuk dunia digital. AITEK tetap menjadi nomor satu di antara universitas perguruan tinggi dan LPK lainnya. Dari saya selaku instrukturnya adalah AITEK bisa melahirkan tidak hanya sekedar sebatas teori tapi prakteknya. Harapannya tuh AITEK tuh jadi bisa jadi kayak perguruan gitu loh sih kalau aku maunya. Terus pokoknya lebih mantap lagi. AITEK bisa lebih maju lagi, bisa saling mengembangkan satu sama lain, bisa saling merangkul, dan bisa saling membahagiakan satu sama lain. AITEK Mantap! Mantap. 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 AITEK Mantap. AITEK gokil.